kafir dengan akhlak yang mereka miliki, walaupun dia baik, walaupun dikatakan dia memiliki akhlak yang baik, pada hakikatnya mereka itu tidak memiliki akhlak. Walaupun dikatakan orang-orang kafir itu memiliki akhlak, tetap akhlak mereka itu memiliki keterbatasan. Walaupun dia dikatakan banyak, tetap dikatakan dia terbatas. Tidak seperti kesempurnaan akhlak yang ada pada Islam. Sehingga kalau kita bandingkan antara akhlak yang ada pada orang kafir dan akhlak yang diajarkan oleh Islam, yang Islam menyeru kepadanya, maka sungguh pada Islam terdapat akhlak yang sangat mulia dan sempurna, dan itu dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang dibawa oleh Rasulullah SAW menyempurnakan semua akhlak dan perilaku yang ada sebelumnya yang dia pasti terbatas, dan itu disempurnakan dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأضيف إلى ما سبق أمرا رابعا وهو أهم مما سبق كله، وهو أن الكافر مهما تحلى به من آداب طيبة وأخلاق جميلة فهو في الحقيقة عديم الخلق، لأن جوهر الخلق وأساسه الأعظم الخلق مع الله تبارك وتعالى مفقود عنده. Kemudian beliau menambahkan dari 3 hal yang sebenarnya beliau akan sebutkan, yaitu yang keempat yang berkaitan dengan akhlak orang kafir, bahwasanya orang kafir dengan akhlak yang mereka miliki, walaupun dia baik, walaupun dikatakan dia memiliki akhlak yang baik, pada hakikatnya mereka itu tidak memiliki akhlak. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki hal yang paling asasi, yang paling mendasar dari akhlak yang wajib mereka berakhlak dengannya, yaitu akhlak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak beribadah kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. ومع ما سبق نقول عندما نسمع بشخص كافر يتعامل بالمعاملة الطيبة ويحسن للناس ويكرمهم ويتلطف معهم ويترفق بهم إلى غير ذلك من المعاملات الطيبة، عندما نسمع بشخص بهذه الصفة نتمنى والله إسلامه، نتمنى نجاته من النار. وإذا من عليه الله سبحانه وتعالى بالإسلام نفرح بذلك ونقول الحمد لله الذي أنقذه الله تبارك وتعالى من النار. ومما أذكر في هذا المقام قصة طريفة مفيدة لأحد العوام العباد كبار السن، كان في المستشفى وكان في العناية المركزة، وكان يعالجه طبيب كافر لكنه ناصح في عمله ورفيق ومجتهد ويعامل مرضاه بمعاملة جيدة. وهذا المريض العابد الصالح نحسبه والله حسيبه يرى هذا الطبيب بهذه الأخلاق وبهذا الجد وبهذا النصح ويعلم أنه كافر، وكان في فمه الأكسجين وهو مريض، فإذا جاءه الطبيب يعالجه ينزع الأكسجين من فمه ويقول يا دكتور تكفى أسلم، خسارة على النار، يا دكتور تكفى أرجوك أسلم، خسارة على النار. يعني أخلاقك عالية، آدابك رفيعة، معاملاتك طيبة، خسارة أن تكون في النار. وكل مرة يأتيه الطبيب بهذه الطريقة، يتمنى أن يسلم، يتمنى أن يسلم. وهذا أيضا يبين لنا خلق الإسلام، أن الإسلام دين رحمة، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. يريد الإنسان من أمثال هؤلاء وأمثالهم أن ينقذهم الله سبحانه وتعالى من النار وأن يهديهم إلى هذا الدين، وينبغي أيضا أن يتبع ذلك نصحا لهم
وترغيبا، مثل ما كان في قصص كثيرة منها قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام اليهودي لما مرض، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وعاده في بيته وعرض عليه الإسلام، فرفع الغلام بصره إلى النبي إلى والده كأنه يستأذن، قال له والده: أطع أبا القاسم، فأسلم ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. Kemudian beliau menyebutkan di samping apa yang telah kita sebutkan yang berkaitan dengan akhlak ini, maka kita mengatakan bahwa sungguhnya kalau kita mendengar ada seorang yang kafir, dia bermuamalah dengan muamalah yang baik, dan dia misalnya memuliakan orang lain, dan dia bersikap lembut kepada orang lain, dan memperhatikan manusia, dan berakhlak dengan akhlak yang baik yang tampak pada dirinya, maka kita berharap agar dia masuk Islam. Kita berdoa untuknya agar dia menjadi seorang muslim, karena kita menginginkan bahwasanya kebaikan akhlak yang ada padanya tersebut bermanfaat bagi dirinya, yaitu dengan dia masuk Islam, dan bisa menjauhkan dia dari neraka, karena kita berharap baginya dia masuk Islam dan berharap keselamatannya dari azab neraka. Oleh karena itu, kalau dia diberikan hidayah kepada Islam, disertai dengan apa yang kita ketahui dari akhlaknya yang mulia tampak sebelumnya dari orang kafir tersebut, dan dia masuk Islam, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan dia dari azab neraka. Ada satu cerita atau kisah tentang seorang yang awam, yang dia ahli ibadah dan usianya sudah lanjut, yang sedang sedang sakit, dan kemudian dia dia masuk ke ICU lah kalau kita ini, artinya di saat-saat yang sangat kritis atau kondisi yang sangat kritis. Orang yang tua yang dia ahli ibadah dan orang yang soleh ini, dia diawasi atau dirawat oleh seorang dokter yang dia kafir. Dan dokter yang kafir ini ketika merawatnya, dia merawatnya dengan muamalah yang baik, dengan lemah lembut, kemudian memperlakukan dia dengan perilaku yang baik. Dan orang tua ini, kalau dia masuk orang kafir ini dan dia melihat muamalahnya selama ini baik kepadanya, dan sikapnya baik kepadanya, dan merawatnya dengan cara yang baik, yang dia memakai oksigen, setiap dia datang dia membuka oksigen yang dia hirup dari alat tersebut, kemudian berkata kepadanya, saya berharap bahwa engkau masuk Islam karena akhlakmu sangat tinggi, akhlakmu sangat baik. Dan ini menunjukkan justru ajakan orang yang saleh ini terhadap dokter yang kafir ini, padahal dia lihat perilakunya baik kepada Islam, menunjukkan akhlak, ketinggian akhlak seorang muslim, yang dia menginginkan keselamatan bagi orang tersebut, agar dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dan dari neraka. Karena walaupun dia memiliki akhlak yang mulia tampak secara zahir, tetapi dia tidak masuk Islam, maka itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kemuliaan dan ketinggian akhlak, dan ini menunjukkan tentang rahmah Islam, atau bahwa Islam ini rahmah bagi semua alam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di zaman beliau ada seorang pemuda yang dia sakit, kemudian dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda Yahudi, dia sakit dan dia menjelang akan meninggal. Kemudian dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada dia Islam. Dan ketika ditawarkan Islam kepadanya dan agar dia masuk Islam, anak ini kemudian berisyarat kepada orang tuanya, karena dia tidak bisa berbicara, apa yang akan dia sikapnya yang seharusnya kepada Rasulullah SAW. Apa kata orang tuanya? Taatlah kepada Abul Qasim. Artinya diperintahkan oleh orang tuanya untuk dia masuk Islam. Kemudian dia berisyarat menerima
ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Dan inilah akhlak seorang muslim, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketinggian akhlak yang ada pada beliau dan ada pada kaum muslimin dari Islam, yang mengajar dari Islam, yang mengajarkan akhlak, bahwasanya mereka kasih sayang dan mengajak orang-orang kafir yang ada pada mereka ketinggian akhlak atau akhlak yang mulia, yang akhlak yang mulia itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau mereka masuk Islam. Mereka ajak mereka orang-orang kafir tersebut kepada jalan Islam yang dengannya bermanfaat akhlak yang mereka miliki.